Siapa sih yang tak kenal dengan Abu Nawas, sosok sufi jenaka yang punya sejuta akal? Meskipun berulang kali dijebak Baginda Raja, namun ia selalu bisa lolos, yang justru membuat malu Baginda Raja sendiri. Hal inilah yang membuat Baginda Raja semakin penasaran. Dan pada pertemuan kali ini akan menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi fitnah karena dianggap beraliran sesat. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya. Salah satu kawannya lalu bertanya, "Hai Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa?" Abu Nawas menjawab, "Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Tentu saja puasanya batal." "Oh begitu ya. Begini Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik. Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa?" tanya kawan lainnya. "Ada, yaitu makanan asli langsung dari surga. Kalian bebas memakannya sampai kenyang," jawab Abu Nawas. "Itu sih mustahil Abu Nawas. Yang saya tanyakan makanan di dunia," timpal kawannya. "Tentu saja ada, yaitu ayam bakar dan sop kambing. Tapi ada syaratnya, kalian memakannya saat dalam mimpi," balas Abu Nawas. Seketika mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya saat Abu Nawas berkata demikian, terdengar oleh salah satu menteri istana yang kebetulan melintas di tempat itu. Ia pun segera melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syariat Islam," kata sang menteri memberitahu. "Apa yang dia katakan?" tanya Baginda Raja. "Dia bilang makan saat siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa," lapor sang menteri. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mempermainkan hukum agama," geram Baginda Raja. Ternyata sang menteri telah salah paham karena yang ia dengar tidak seutuhnya. "Paduka yang mulia, saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas. Dengan begitu, Paduka bisa langsung menghukumnya," kata sang menteri. "Oh ya, apa rencanamu?" tanya Baginda Raja. "Saya akan pura-pura mati dan suruh Abu Nawas untuk sholat jenazah. Biasanya orang yang beraliran sesat sholatnya pasti beda dengan ajaran Islam," ujar sang menteri. "Baik, saya setuju," sahut Baginda Raja. Pada keesokan harinya, rencana pun disusun dengan matang, lalu dipanggillah Abu Nawas ke istana. Beberapa pengawal istana lalu mendatangi rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada kepentingan apa?" tanya Abu Nawas. "Tuan Menteri meninggal dan Tuan Abu disuruh datang untuk melayat," jawab si pengawal. "Meninggal? Kalau tidak salah, kemarin saya lihat dia melintas di depan warung. Saat itu saya sedang ngobrol dengan kawan-kawanku, jadi saya tidak terlalu menghiraukannya. Ajal manusia memang tidak ada yang tahu," ujar Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, saya sendiri juga heran. Padahal kemarin saya lihat dia melaporkan Tuan Abu kepada Baginda Raja karena dianggap beraliran sesat. Tapi sehari setelah itu dia ternyata meninggal," timpal si pengawal. "Sesat? Sesat bagaimana maksudnya?" tanya Abu Nawas terkejut. "Tuan Menteri bilang kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari saat bulan puasa," kata si pengawal memberitahu. "Ya sudahlah, orangnya juga sudah mati. Ayo kita ke sana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Ketika ia memasuki aula kerajaan, terlihat sosok jenazah di dalam keranda. Tapi yang membuat Abu Nawas curiga, kenapa kerabat keluarga sang menteri tidak ada yang hadir, terutama istri dan anak-anaknya. Kemudian Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk segera mensolati jenazah sang menteri. "Mari Paduka,
kita sholat sama-sama, ajak Abu Nawas. Kamu saja, aku sudah mensolatinya, tolak Baginda Raja. Ini tidak seperti biasanya, padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal, Baginda Raja pasti sholat jenazah bersamaku, kata Abu Nawas dalam hati. Hal ini membuatnya semakin bertambah curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun sholat jenazah sendirian. Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah, Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud. Setelah selesai menjalankan sholat jenazah, Baginda Raja pun kemudian berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa kau menambahi ruku dan sujud? Itu menyalahi aturan agama." Dengan entengnya Abu Nawas membalas, "Saya tahu Paduka, tapi dosa menteri ini sangat banyak. Dosanya tidak akan terampuni kalau cara sholat jenazahnya biasa saja. Coba Paduka Raja pikirkan, dia telah memfitnah saya beraliran sesat, padahal dia tidak mendengarnya secara utuh." Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tuan Menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit berdiri. "Kurang ajar kau Abu Nawas, justru kamu yang dosanya sangat banyak," bentak Tuan Menteri tak terima. "Lihatlah Paduka, jenazahnya hidup kembali," teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan. Sementara Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Sekarang kamu suka pelihara burung, Mid? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Iya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Kenapa? Kan kamu dapat untung besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung tersebut Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini Abu Nawas," ucap Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung milik Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang banyak. Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan? Siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat Abu Nawas, bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian, muncullah ide cemerlang Abu Nawas. "Aku punya ide, undang semua orang-orang terdekatmu. Ajak mereka makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu, Hamid pun kaget. "Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya," tanya Hamid. "Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku, jangan banyak bertanya.
Biarkan aku yang bekerja, ucap Abu Nawas menegaskan. Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu, balas Hamid mengiyakan. Esok harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang dekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Tiba-tiba, Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" Mereka menjawab, "Untuk makan-makan." Abu Nawas kembali bertanya, "Dalam rangka apa kita diundang?" Salah satu dari mereka berceletuk, "Dalam rangka pencurian burungnya Abu Nawas." Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. Tepat sekali. Sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya. Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid? Tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelak tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu, saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas meredakan suasana. "Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian." Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu aku sebutkan. Nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. "Tidak perlu kalian lakukan itu. Cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut," balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Wahai Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," desak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Iya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Biarkan dia yang atur." Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. "Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid." Orang itu tak bisa mengelak, terpaksa ia mengaku perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan tentang seorang pengemis yang mendatangi rumah Abu Nawas. Pada suatu ketika, seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas. Laki-laki itu meminta makanan, karena menurut pengakuannya, seharian perutnya belum terisi. Abu Nawas pun tengok kiri, tengok kanan, seperti orang bingung. Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji. Tapi Abu Nawas kepengen membantu pengemis itu, bukan hanya sekedar memberinya makanan.
Lalu Abu Nawas bertanya kepada si pengemis, "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" Pengemis itu menjawab, "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja." Kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Lalu apa engkau mau bekerja, sekalipun pekerjaan itu berat?" Pengemis itu menjawab, "Asalkan halal Tuan, saya bersedia." Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya yang bernama Abu Wardah. Singkat cerita, setelah pengemis itu diberi makan, maka Abu Wardah memberi pekerjaan, yaitu mencabut rumput di pekarangan rumah. Ternyata pengemis ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberi pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara kurma yang sedang diletakkan di keranjang yang kedua, dan kurma yang paling jelek diletakkan di keranjang ketiga. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar tentang pengemis itu. Abu Wardah pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil saat mencabut rumput di pekarangan rumahnya, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Lalu sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. Abu Wardah menjawab, "Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Tentu pekerjaannya sudah selesai," ajak Abu Wardah. Tapi apa yang terjadi? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Tugas yang diberikan pun belum dikerjakan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Hei, bangun! Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. Pengemis itu menjawab, "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu pekerjaan mudah. Yang sulit bagi saya adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, mana kurma yang jelek, dan mana kurma yang sedang, karena saya tidak diberitahu sebelumnya." Mendengar jawaban tersebut, Abu Wardah pun menepuk jidatnya. "Sungguh, itu tak terpikirkan olehku." Sementara Abu Nawas yang melihat kejadian itu pun hanya bisa tersenyum. Ia pun geleng-geleng kepala, karena sahabatnya itu hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Kisah selanjutnya diceritakan Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk anak putrinya. Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah, tentunya butuh biaya yang cukup besar. Setelah Abu Jahil berunding dengan sang istri, mereka berdua lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting. Keesokan harinya, pergilah Abu Jahil ke pasar hewan dengan membawa sapi miliknya. Sesampainya di sana, ia menawarkan sapi kepada orang-orang, berharap ada yang berminat membelinya. Tapi sayang, sampai hari menjelang siang, sapi Abu Jahil tak kunjung laku. Sepertinya rencanaku mengadakan pesta akan gagal, batin Abu Jahil penuh kecewa. Tidak berapa lama, kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan. Melihat Abu Jahil juga berada di situ, Abu Nawas pun menghampirinya. "Kamu lagi ngapain di sini?" tanya Abu Nawas. "Aku mau menjual sapi Abu Nawas, tapi sampai sekarang belum laku," jawab Abu Jahil. "Loh, sapi kamu ini kan bagus dan besar. Masa sih tidak ada yang berminat? Mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi, makanya orang-orang tidak mau beli," ujar Abu Nawas.
Iya sih, harganya saya naikin sedikit, karena sapiku ini sedang bunting Abu Nawas, tutur Abu Jahil. Oh, jadi itu penyebabnya. Sini, serahkan saja padaku, aku akan menjualkannya untukmu, kata Abu Nawas. Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas. Ayo, siapa yang mau beli sapi ini? Badannya besar dan sehat, harganya hanya 120 dinar, teriak Abu Nawas. Kemudian salah seorang menghampiri untuk coba menawarnya. Sapi seperti ini wajarnya dihargai 100 dinar, masa sampai 120 dinar, ucap orang tersebut. Ini sapi sedang bunting tuan, makanya harga saya naikin sedikit, kata Abu Nawas menjelaskan. Benarkah? Baiklah, saya beli sapi ini, balas orang tersebut. Akhirnya, berkat bantuan Abu Nawas, sapi milik Abu Jahil berhasil laku dijual. Uang hasil penjualannya lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil. Tuh kan, sapinya cepat laku, makanya kalau jual sapi, jangan lupa memberitahu kelebihannya, tutur Abu Nawas. Terima kasih Abu Nawas, hal itu tidak terpikirkan olehku, balas Abu Jahil. Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kau menjual sapimu? Tanya Abu Nawas. Uangnya mau saya gunakan untuk acara pesta pernikahan putriku Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Oh begitu, memangnya kamu sudah punya calon suami untuk anak putrimu? Tanya Abu Nawas kembali. Itu soal gampang Abu Nawas, yang penting saya sudah punya uang untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah, jawab Abu Jahil. Maka pulanglah Abu Jahil menemui istrinya. Wahai istriku, sapinya sudah laku dijual dan kita tak perlu lagi pusing memikirkan biaya pesta, kata Abu Jahil kegirangan. Begitu juga dengan sang istri, ia pun turut bahagia mendengarnya. Sekarang kita tinggal mencari calon suami untuk anak putri kita. Besok malam undanglah semua teman-temanmu. Siapa tahu di antara mereka punya anak laki-laki yang cocok untuk jadi menantu kita, kata Abu Jahil kepada sang istri. Singkat cerita, pada malam berikutnya seluruh tamu undangan telah berkumpul di rumah Abu Jahil. Istri Abu Jahil lalu berkata di depan tamu undangan yang tidak lain adalah teman-temannya sendiri. Para hadirin sekalian, rencananya saya akan mengadakan pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku. Tapi aku masih bingung mencari calon suami untuk anakku. Barangkali di antara kalian ada yang punya anak laki-laki yang mau menikah dengan anakku, tutur istri Abu Jahil. Mendengar hal itu, para tamu undangan langsung tertarik. Di antara mereka ada juga yang saling berbisik. Anak putrinya kan cantik sekali. Sayang, aku tidak punya anak laki-laki. Yang lain menimpali. Aku punya anak laki-laki. Sayangnya ia sudah menikah. Aku juga punya anak laki-laki. Tapi sayang, ia sudah bertunangan, sahut yang lain. Karena belum ada tamu yang merespon tawaran tersebut, Abu Jahil mengira para tamunya tidak ada satupun yang berminat. Maka tiba-tiba Abu Jahil berdiri dan berkata di hadapan para tamunya, "Yang terpilih sebagai calon suami anakku adalah pemuda yang beruntung, karena anak putriku bukan hanya cantik, tapi dia juga sedang bunting 2 bulan." Sontak para tamu undangan terkejut dibuatnya. Begitu juga dengan istri Abu Jahil. Akibat perkataannya itu, semua tamu undangan langsung membubarkan diri. Tentu saja mereka tidak mau menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil. Betapa marah dan kecewanya sang istri kepada Abu Jahil selaku suaminya. "Kamu ini kenapa sih? Kenapa bicara sembarangan?" bentak sang istri. "Memangnya saya salah apa?" tanya Abu Jahil keheranan. "Anak kita kan masih perawan. Kenapa kau bilang sedang bunting 2 bulan? Kata sang istri penuh emosi.
Iya, saya tahu anak kita masih perawan, tapi tujuannya kan baik, supaya yang menikah dengan anak kita merasa beruntung, ujar Abu Jahil. Beruntung apanya? Kamu malah membuat acaranya berantakan, kata sang istri bertambah emosi. Kenapa sih kamu sampai berkata seperti itu? Tanya sang istri merasa heran. Begini, tadi siang waktu aku menjual sapi di pasar, tidak ada seorang pun yang mau membelinya, padahal sapinya besar dan sehat. Lalu datang Abu Nawas membantuku. Dia lantas memberitahu kepada orang-orang kalau sapi yang aku bawa sedang bunting 2 bulan. Tidak butuh waktu lama, sapinya langsung laku terjual. Makanya saya pakai cara Abu Nawas supaya anak putri kita cepat laku, kata Abu Jahil dengan polosnya. Sang istri langsung menepuk jidat mendengar penjelasan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja mengumpulkan semua para menteri di istana. Mereka membahas tentang kondisi ekonomi rakyatnya. Satu persatu para menteri disuruh melaporkan kinerja kerjanya. Menteri Bagian Perdagangan melaporkan bahwa harga sembako sekarang stabil, sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Menteri Bagian Pertanian juga melaporkan bahwa panen kali ini maju pesat, sehingga masyarakat banyak mendapatkan keuntungan. Sedangkan Menteri Bagian Pembangunan juga tak kalah melapor. Ia mengklaim bahwa pembangunan jalan sudah masuk ke desa-desa, sehingga mudah bagi rakyatnya untuk melakukan pengiriman barang dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Baginda Raja pun puas dengan kinerja para menterinya itu. Lantaran sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi, Baginda Raja kemudian teringat dengan 2 teka-teki yang selama ini mengganjal dalam pikirannya. Wahai para menteriku, adakah di antara kalian yang bisa menjawab teka-teki ini? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, kalau boleh tahu, teka-teki macam apakah yang Baginda ingin sampaikan? Sahut salah satu menterinya. Baginda Raja lalu melontarkan pertanyaannya. Begini, menurut kalian, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu? Dan teka-teki yang kedua, lebih banyak manakah ikan di laut atau bintang di langit? Mendengar pertanyaan yang tak disangka-sangka itu, semua menterinya terdiam sambil berpikir untuk mencari jawaban. Ada juga yang saling pandang mendengar pertanyaan Baginda Raja. Akhirnya setelah beberapa lama, salah satu menterinya berkata kepada Baginda Raja, Ampun Paduka Yang Mulia, kalau pertanyaan yang sulit begini akan lebih tepat bila ditanyakan kepada Abu Nawas. Kita semua tahu kalau Abu Nawas sangat lihai dengan teka-teki semacam ini. Betul juga katamu, ujar Baginda Raja. Panggil Abu Nawas kemari secepatnya, titah Baginda Raja kemudian. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Tuan memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada teka-teki yang selama ini sangat mengganggu pikiranku. Bahkan sampai saat ini saya belum juga menemukan jawabannya, kata Baginda Raja. Kalau hamba boleh tahu, teka-teki macam apakah yang membuat Baginda penasaran? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja lantas menyampaikan teka-tekinya. Wahai Abu Nawas, menurut kamu, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu? Abu Nawas yang memang terkenal cerdas tak perlu berpikir lama untuk menjawab pertanyaan itu. Batas jagat raya alam ini ada di pikiran kita Paduka Yang Mulia. Maksudnya bagaimana itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kurang mengerti. Begini Paduka Yang Mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itulah manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Karena sesuatu yang terbatas
tentu tidak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum dengan jawaban Abu Nawas. Kamu memang cerdas Abu Nawas, tapi ada satu lagi teka-teki yang belum terpecahkan, ucap Baginda Raja. Silahkan Baginda sampaikan, saya siap mendengarkan, balas Abu Nawas. Menurut kamu, lebih banyak mana, ikan di lautan atau bintang di langit? Tanya Baginda Raja kembali. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, tentulah lebih banyak ikan Paduka Yang Mulia. Baginda masih belum mengerti dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, kenapa lebih banyak ikan di laut wahai Abu Nawas? Apa alasannya? Abu Nawas lalu menjelaskan, sejak zaman Nabi Adam, sudah miliaran ikan yang ditangkap oleh manusia. Namun jumlah mereka masih tetap banyak. Sedangkan bintang di langit, tidak ada satupun yang pernah hilang atau jatuh ke bumi. Jelas Abu Nawas meyakinkan. Seketika Baginda Raja langsung berdecak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Begitu juga dengan para menteri kerajaan. Mereka tidak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang super menakjubkan. Sekarang hilanglah sudah rasa penasaranku, ucap Baginda Raja. Ia pun lantas memberikan beberapa hadiah kepada Abu Nawas untuk dibawa pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.